Relawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Profesor Dr. Haji Aslamia MPD PhD dan Bapak Dr. Ngadimun MM. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yang mana pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 akan menyajikan materi, mohon slide yang nomor 1 Bu, dengan judul makalah yaitu Etika Penulisan Karya Ilmiah dan Asas Etika Penulisan Karya Ilmiah. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini, marilah bersama-sama sebelumnya kita membacakan basmalah. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan diberikan kemanfaatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke presentasi dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 itu terdiri dari Bapak Arfawi, kemudian Bapak Rahmat Alfian Madani, Bapak Sandro Indro Sucipto, Ibu Martina Inaki, Kristanti Helda Selviana, dan Ibu Yudayati. Untuk menghemat dan mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kepada kelompok 5. Kami persilahkan Ruang dan saya. Silakan pada kelompok 5. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin membacakan dan memaparkan PPT dari kelompok kami, kelompok 5. Latar belakang, saat ini seringkali kita jumpai banyak penulis suatu karya ilmiah yang dalam penulisannya tidak memperhatikan etika dalam karya ilmiah, yaitu meniru atau mengambil hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Padahal kita tahu bahwa seorang penulis selain harus dapat menyajikan karya ilmiahnya dengan metodologi yang baik dan benar. Dalam menulis sebuah karya, apalagi yang sifatnya ilmiah, tentu saja memiliki asas penulisan karya ilmiah yang benar dan harus diperhatikan dengan baik. Asas ini tentunya harus dipenuhi dengan baik agar nantinya hasil karya tulisan tersebut bisa memberikan informasi yang baik dan berkualitas bagi para pembaca. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan etika karya ilmiah? Yang kedua, apa tujuan etika penulisan karya ilmiah? Yang ketiga, apa fungsi etika karya ilmiah? Yang keempat, bagaimana etika penulisan karya ilmiah? Yang kelima, apa asas-asas etika penulisan karya ilmiah? Untuk selanjutnya, Pak Alfian mungkin bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin sebelumnya ulun off cam karena sinyal turun naik. Lanjut yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 5. Yang pertama itu menjelaskan pengertian etika karya ilmiah. Kemudian ada menjelaskan tentang tujuan etika penulisan karya ilmiah dan meneliti karya ilmiah, menjelaskan etika penulisan karya ilmiah, dan menjelaskan asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Lanjut pembahasan. Pengertian etika karya ilmiah. Pengertian etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta 1976 adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, moral, sedangkan menurut William Benton dalam Ensiklopedia Britannica 1972 yang dikutip oleh Sumarno 2000, etika adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter.
etika penulisan karya ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Kemudian tujuan etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk melindungi haki peneliti. Yang ketiga, menjaga reputasi ilmuwan. Yang keempat, melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Nah, slide selanjutnya mungkin menggantikan Pak Sandro tentang fungsi etika karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Yang keempat, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Lanjut. Etika penulisan karya ilmiah. Menurut Ahadin, yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran dalam penulisan laporan penelitian atau karya tulis ilmiah berkaitan dengan banyak hal. Dalam sebuah laporan penelitian, semua informasi atau data yang disajikan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sangat tidak etis dan berbahaya jika data dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin selanjutnya dijelaskan Ibu Martina. Ibu. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas sangat berkaitan dengan kejujuran. Jika bersikap objektif, maka dalam laporan penelitian atau karya tulis ilmiah yang dibuat, penafsiran atau interpretasi data yang dilakukan disandarkan pada objektivitas, bukan subjektivitas. Objektivitas yang tinggi akan mencerminkan hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3. Pengutipan. Bila mengutip pendapat orang lain, baik dalam mengambil kutipan langsung atau hanya mengambil intisari pendapat, maka sumber kutipan harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut. Asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Ada 8 asas penulisan karya ilmiah yang wajib dikuasai. Yang pertama, asas kebenaran ilmiah. Kebenaran yang tidak mengesampingkan kebenaran etik, kebenaran logika, kebenaran empirik yang melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian, dan kebenaran logika. Jadi, kebenaran ilmiah dapat diartikan sebagai kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek. 2. Asas penalaran. Asas penalaran sangat penting dimasukkan setiap kali Anda ingin menulis karya ilmiah. Karena karya ilmiah adalah tulisan yang sifatnya ilmiah. Maka asas penalaran ini juga wajib dan perlu ditonjolkan. Jadi perlu dan penting sekali menonjolkan logika, apakah rasional atau tidak rasional. Jika tidak rasional, sudah jelas akan ditolak. Karena syarat karya ilmiah adalah masuk akal dan jujur. 3. Asas kejujuran. Ketika penulis melakukan kebohongan dengan karya ilmiah, maka konsekuensi yang akan diperoleh tidak hanya ditolak, tetapi lebih ke tanggung jawab moral dan reputasi sebagai peneliti atau penulis. 4. Asas keadilan. Adil dalam hal ini tidak dipergunakan untuk demi kepentingan sendiri. Istilah kata adil menurut Aristoteles dapat diartikan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia. 5. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan juga sangat ditekankan setiap kali Anda ingin menulis buku karya ilmiah. Karena karya ilmiah yang Anda tulis tidak hanya diperuntukkan untuk Anda sendiri, tetapi juga diperuntukkan untuk banyak orang dan untuk masyarakat umum. 6. Asas kebajikan.
asas kebajikan yang dimaksud dalam penulisan buku karya ilmiah, maka proses penulisan dilandasi dengan nilai kebaikan dan kebermanfaatan untuk masyarakat maupun untuk para pembaca. 7. Asas tanggung jawab. Selain memberikan kemanfaatan juga dapat dipertanggungjawabkan isi karya Anda. Karena sifatnya adalah penelitian, maka ketika terjadi masalah, Anda pun dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap buku yang Anda tulis. 8. Asas kebinekaan dan asas keterjangkauan. Asas kebinekaan yang dimaksud ini adalah buku karya ilmiah yang Anda tulis tidak memihak satu ras atau golongan saja, tetapi bersifat umum atau spesifik, namun tetap bisa diterima oleh masyarakat dan semua kalangan. Berikutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan kesimpulan. Kesimpulan, etika penulisan karya ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonomi dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Etika karya ilmiah memiliki fungsi antara lain sebagai bagian sistem etik yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. 3. Mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Yang keempat, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Asas etika penulisan karya ilmiah diantaranya kejelasan, ketepatan, keringkasan, asas kebenaran ilmiah, asas penalaran, asas kejujuran, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kebijakan, asas tanggung jawab, asas kebinekaan, dan asas keterjangkauan. Saran bisa dibaca oleh Ibu Kristanti. Ya. Saran, dalam menulis karya ilmiah kita harus memperhatikan etika penulisan karya ilmiah, di mana tidak dibenarkan menulis karya ilmiah dengan sesuka hati tanpa memperhatikan etika dan asas-asas penulisan karya ilmiah. Demikian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memaparkan hasil makalahnya melalui presentasi. Sekarang kita masuki sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan, di mana pada sesi pertanyaan ini kita buka sebanyak 2 sesi. Sesi yang pertama dengan 3 orang penanya, dilanjutkan dengan sesi yang kedua dengan 3 orang penanya jika waktu memungkinkan. Kita buka sesi yang pertama dengan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi makalah dari kelompok 5, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, di layar sudah terlihat Bapak Ketut Arte sudah present, dan dengan ada Bapak Roma. Mungkin satu lagi untuk 3 orang penanya. Ya, sambil menunggu 1 orang penanya lagi, kita buka saja sesi pertanyaan dengan penanya yang pertama, yaitu Bapak Ketut Arte. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, Ibu Moderator, Ibu Nurlailawati, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, pada teman-teman, saya ucapkan selamat mengerjakan tugas. Oke, jadi menyimak dari presentasi, saya ada menyimak tadi tentang asas-asas karya ilmiah, hubungannya dengan asas kebajikan dan asas kebinekaan. Mohon dijelaskan mengenai 2 asas itu. Terima kasih. Baik, tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketut pertanyaan tentang asas kebinekaan dan asas keterjangkauan, begitu ya Bapak ya. Oke, kita lanjut
kepada kelompok 5, apakah ditampung dulu atau langsung ditanggapi apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Ketut tadi? Bagaimana? Ditampung dulu atau langsung ditanggapi? Kelompok 5? Tampung dulu mungkin ya. Kita lanjut. Kalau begitu kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu penanya kedua kepada Bapak Roma. Dipersilahkan. Siap, terima kasih. Ibu langsung saja saya bertanya perkara etika ya. Nah, sebelumnya contoh kasus itu ada karya ilmiah sampai diangkat menjadi suatu film dengan judul Jakarta Undercover. Nah, itu kan berarti karya tulisannya sangat mumpuni begitu. Di sini tertulis juga bahwa terdapat dua pemaknaan. Ada pemaknaan secara tersirat dan ada secara tersurat begitu. Entah apa maksudnya. Itu dari segi bagaimana pendapat kelompok, jadi bebas silahkan. Asas yang diangkat dari Jakarta Undercover itu apakah memenuhi kriteria karya tulis ilmiah sampai sedemikian ngebum, atau cuman lebih kepada motif ekonomi demi mendapatkan keuntungan begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roma. Mohon maaf ulun tadi tidak bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bapak Roma, tapi mungkin kelompok 5 sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bapak Roma. Belum bisa Bu, belum bisa menangkap juga. Anunya ada jelas. Bapak Roma mungkin bisa diulang lagi pertanyaan. Makasih, Lun ulang Bapak Ibu ya. Kan yang diangkat ini tentang asas-asas, ada etika juga. Nah, contoh kasus Lun angkat Jakarta Undercover yang dianggap sebagai karya ilmiah, bahkan diangkat sebagai suatu film begitu. Bahkan dikatakan di situ ada info yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, sedemikian hebat ini itu. Nah, menurut kelompok, jadi bebas ini jawabannya. Apakah Jakarta Undercover itu masuk kriteria sebagai karya ilmiah atau lebih kepada motif ekonomi mencari keuntungan saja begitu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Roma. Pada kelompok 5, apakah sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bapak Roma tadi? Oke, baik, dipersilakan kepada kelompok 5 sambil menunggu satu orang penanya lagi. Mungkin kepada kelompok 5 sudah bisa menanggapi dua orang penanya tadi. Yang pertama dari Bapak Ketut, kemudian yang kedua dari Bapak Roma. Silahkan, mana yang terlebih dahulu yang ingin ditanggapi. Ya Ibu, saya ingin menanggapinya Ibu. Oke, silakan Ibu Hilda. Dari Bapak Ketut tadi, asas kebajikan dan asas kebinekaan. Nah, yang dimaksud asas kebajikan adalah ada asas manfaat untuk masyarakat maupun untuk para pembaca. Jadi karya tulis itu ada manfaatnya, kebajikannya gasan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga dengan orang lain. Kemudian lagi asas kebinekaan dan keterjangkauan. Asas kebinekaan ini yaitu asas yang tidak memihak satu ras atau golongan saja. Jadinya bersifat adil kepada semua orang. Jadi kebinekaan artinya ras dan golongan, tidak memihak kepada ras dan golongan. Tetapi bersifat umum atau spesifik, namun tetap bisa diterima oleh masyarakat dan semua kalangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari kawan-kawan lain yang bisa menyampaikan. Mohon izin menambahkan. Silahkan Ibu Martina. Terima kasih. Asas kebajikan itu yang dimaksudkan bahwa dalam penulisan karya ilmiah tentu kita harus menuliskan hal-hal yang baik yang bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi karya tulis ilmiah yang kita tulis itu bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi pesan-pesan yang kita sampaikan dalam tulisan karya ilmiah itu harus memang benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai-nilai kebajikan atau kebaikan atau sikap atau akhlak. Demikian tambahan saya. Terima kasih.
Mohon izin Ibu menambahkan sedikit. Silakan Bapak Rahmat Alfian. Mengenai asas kebajikan itu mungkin tadi benar disampaikan oleh dua teman saya. Mungkin sedikit menambahkan untuk asas kebajikan secara tidak langsung seorang penulis itu yang membuat karya ilmiah juga menanamkan moral dan sikap yang baik dari karya ilmiah yang dia buat. Kemudian untuk asas kebinekaan dan asas keterjangkauan tadi, mungkin maksudnya mengingat warga negara kita ini terdiri dari banyak ras, agama, dan adat budaya, maka karya ilmiah yang dibuat itu diharapkan mampu diterima semua kalangan dan tentunya juga terjangkau bagi pembacanya. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Bapak Rahmat Alfian. Sudah ada 3 orang yang menanggapi dari kelompok 5. Ulun kembalikan dulu kepada Bapak Ketut. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Tadi ada pertama Ibu Hilda telah menjawab tentang asas kebinekaan dan keterjangkauan. Ini ada kata tadi yang sempat saya tangkap, mungkin sedikit mengundang pertanyaan juga Bu, mungkin mohon dijelaskan mengenai sifat. Jadi dari sifat karya ilmiah itu umum atau spesifik, maksudnya gimana? Sudah umum spesifik gitu ya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, kepada kelompok 5, Bapak Ketut kembali menanyakan pada poin 8, asas kebinekaan dan asas keterjangkauan. Di situ ada bersifat umum atau spesifik. Jadi kepada kelompok 5, Bapak Ketut mohon minta penjelasannya. Dipersilakan pada kelompok 5. Maksudnya bersifat umum di sini tidak memihak kepada satu ras saja, atau kemudian lagi kalau spesifik, fokus penelitiannya itu dapat dianut atau dipahami oleh semua orang, maksudnya begitu. Mungkin ada tambahan dari kawan yang lain. Baik, apakah ada lagi dari kelompok 5 yang ingin menambahkan atau mempertajam jawaban dari Ibu Hilda tadi? Pada kelompok 5, dipersilakan. Masih adakah kelompok 5 yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, bagaimana Bapak Ketut? Kembalikan ke Pian dulu, bagaimana jawaban dari Ibu Hildayati tadi? Ya sebenarnya ya Bu ya, belum bisa menangkap saya. Jadi kalau boleh dilempar ke kelompok lain atau gimana ya, karena mungkin pemahaman aja yang belum sampai ya. Jadi Bu Hilda mohon maaf. Jadi pada intinya yang spesifiknya ini. Jadi spesifiknya ini kalau umum ya mungkin sifatnya universal ya. Benar disampaikan Bu. Nah spesifiknya itu mengarahnya kemana itu Bu? Mungkin ya. Baik, Bapak Ketut masih ingin diperjelas lagi yang dimaksud dengan bersifat spesifik. Kepada kelompok 5 apakah ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin dari audien ada yang bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Ketut tadi, dipersilahkan. Bapak Ibu dari anggota kelompok lain, mungkin ada yang mau menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Ketut tadi terkait dengan asas kebinekaan dan asas keterjangkauan yang bersifat spesifik yang beliau masih ingin minta penjelasan yang lebih detail. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanggapi atau dari kelompok 5 sendiri? Mohon izin sedikit Ibu. Mungkin maksudnya untuk bersifat umum atau spesifik ini mungkin mengenai tentang penelitian atau pembuatan karya ilmiah itu misalkan lebih spesifik kita membahas tentang apa. Nah, yang itu
yang kita bahas itu dapat diterima oleh masyarakat oleh masyarakat semua kalangan. Mungkin seperti itu Ibu jawaban dari kami. Baik, Bapak Rahmat Alfian sudah coba menambahkan jawaban dari pertanyaan Bapak Ketut. Ulun kembalikan lagi ke Bapak Ketut, bagaimana Bapak? Ya, saya kira cukup, Bu. Dan terima kasih Bu Hilda, Pak Alfian, terima kasih atas tanggapan. Terima kasih Bapak, mungkin untuk penjelasan yang lebih jelas lagi nanti mungkin bisa disampaikan oleh dosen pengampu kita. Baik, pada kelompok 5 masih ada sisa satu pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Roma. Mungkin bisa ditanggapi pada kelompok 5, dipersilahkan. Bagaimana kelompok 5? Apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak Roma tadi? Izin menjawab, Ibu. Jadi silakan Ibu Kristanti. Tadi pertanyaannya tentang Pelem Jakarta Undercover gitulah. Apakah sudah memenuhi asas karya ilmiah atau tidak? Intinya seperti itu ya. Tadi apakah dia asas karya ilmiah atau nilai ekonomi saja begitu? Kalau membaca sekilas narasi filmnya itu seperti mengungkap kehidupan malam Jakarta, sisi lain dari kehidupan malam kota Jakarta seperti itu ya. Kalau dilihat dari asas kebenaran ilmiah, mungkin ada asas kebenaran ilmiahnya karena itu diceritakan oleh pengarang itu sendiri, kemudian difilmkan oleh artis-artis. Menurut saya itu sesuai. Terus lagi untuk asas penalaran di sini penulis menalar secara detail apa-apa kehidupan malam di Jakarta. Jadi menurut saya itu memenuhi juga untuk asas-asas karya tulis ilmiah. Terus lagi untuk asas kejujuran, kayaknya kalau misalnya penulis menjelaskan secara rinci, mungkin ada juga segi kejujurannya. Untuk sisi keadilan, dari sisi keadilan kalau dilihat dari kisah itu sepertinya terjadi pro dan kontra antara Jakarta sesungguhnya dengan Jakarta seperti di lukisan adanya. Mungkin sedikit ada. Terus lagi untuk asas kemanfaatan itu ditekankan untuk diri sendiri, bisa ada memuat asas kemanfaatan. Misal kita mau mengambil sisi positifnya apa dari film itu, berarti termasuk ada. Terus lagi untuk asas kebajikan ada, kita lihat bagaimana sisi buruk, sisi baik dari kehidupan malam di kota Jakarta, berarti ada. Nah, itu tadi diantaranya untuk ada 6, kira-kira dari seluruh asas itu kira-kira untuk Pelem Jakarta Undercover itu sudah memenuhi karya tulis ilmiah. Hanya saja di sini karena yang memainkan itu adalah artis, mungkin ada nilai komersialnya juga. Menurut saya seperti itu. Sudah demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Kristanti telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Roma secara panjang lebar. Apakah ada lagi dari kelompok 5 yang ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kristanti tadi? Silakan kepada kelompok 5 kalau ada yang ingin menambahkan. Tidak ada mungkin ya. Kalau begitu, kembalikan dulu ke Bapak Roma. Bagaimana Bapak Roma? Terima kasih sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Kristanti.
sedikit menambahkan bahwa bukan hanya film ya, sebelumnya itu diangkat dari buku kayak karya Muammar MK, Jakarta Undercover 2 sama judulnya, jadi itu karya tulis ilmiah, tapi kabur antara penelitian karya tulis ilmiah atau lebih ke motif ekonomi begitu. Terima kasih, jawaban kelompok memuaskan sekali. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Roma yang telah bisa menerima apa yang telah disampaikan atau tanggapan dari kelompok 5. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih ingin bertanya di sesi 1 ini masih tersisa 1 orang penanya untuk sesi 1. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya kepada kelompok 5. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas makalah yang telah disampaikan oleh kelompok 5, presentasinya, sehingga Bapak Ibu semua tidak ada yang resen? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya kita hanya pada sesi 1 ya. Sesi 1 masih cuma 2 orang. Bagaimana Bapak Ibu? Selain memberikan pertanyaan kepada kelompok 5, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi tentang makalah dari kelompok 5 ataupun presentasinya, mungkin ada masukan atau ada saran, silahkan Bapak Ibu. Bu, boleh tanya? Silakan Bapak Krisno Aji. Baru terbaca slide-nya. Di asas-asas etika penulisan karya ilmiah, slide 12 itu ada pengertian, jadi kebenaran ilmiah dapat diartikan sebagai kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek. Itu maksudnya melibatkan subjek dan objek seperti apa? Kalau boleh dijelaskan kembali, maksudnya itu kebenaran ilmiah dapat diartikan sebagai kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Krisno Aji. Kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menanggapi apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Krisno tadi. Silakan. Pada slide berapa tadi Bapak Krisno? Slide 12. Slide 12 mungkin bisa ditampilkan Bapak Arpawi ya, sepertinya yang share screen. Silakan Bapak ya. Tadi Bapak Trisno menanyakan kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek, begitu ya Pak ya? Iya. Silakan pada kelompok 5. Maksudnya dapat diartikan sebagai kebenaran ilmiah itu, nah, yang melibatkan subjek dan objeknya itu. Jadi Pak Trisno minta jelaskan maksud dari kalimat kebenaran ilmiah dapat diartikan sebagai kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek. Silakan pada kelompok 5. Jawab pertanyaan Pak Trisno. Oke, silakan Ibu Kristanti. Oke, untuk tentang subjek dan objek kebenaran ilmiah, yang dinamakan dengan subjek itu berarti adalah manusianya, artinya seperti ini.
ketika penulis membuat karya ilmiah itu berarti narasumbernya atau orangnya yang bersangkutan itu memang benar-benar mumpuni, benar-benar yang memiliki pengetahuan berdasarkan apa yang ingin kita tulis. Terus lagi objek itu berkaitan dengan hal-hal yang selain ada subjek, misalnya tempat, itu bisa tempat, terus lagi apa yang ingin diteliti itu harus benar-benar memang ada dan nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut ulun seperti itu yang dimaksud dengan kebenaran subjek dan objeknya. Terus lagi karena itu berdasarkan subjek berarti tidak mengandung apalah istilahnya subjektivitas itu seperti berpihak, misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin mewawancarai narasumber, misalnya orang yang berpangkat, misalnya ada sisi lainnya yang off the record, terus kita itu seperti menutup-nutupi, nah itu berarti dia tidak subjektivitas seperti itu. Mungkin menurut kalian seperti itu. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Kristanti. Dari anggota kelompok 5 yang lain mungkin ada yang bisa mempertajam jawaban dari Ibu Kristanti, dipersilakan. Silakan anggota kelompok 5 kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Ini Bapak Rahmat Alfian ya. Sedikit Ibu. Mengenai tadi pertanyaan Pak Trisno tentang arti kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek. Nah, mungkin maksudnya seperti ini, yaitu tentang kesesuaian antara apa yang diklaim atau biasanya mengklaim ini subjeknya, kemudian diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya yang menjadi objek. Nah, mungkin itu kaitannya Ibu, kebenaran ilmiah yang melibatkan subjek dan objek. Jadi apa yang diklaim oleh subjek ini sesuai dengan objek yang ada atau kenyataan yang ada. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih Bapak Rahmat Alfian sudah menambahkan jawaban atas pertanyaan Bapak Trisno. Lanjutkan kembalikan kepada Bapak Trisno Aji. Bagaimana Bapak? Jadi menurut pemakalah sini Ibu Kristanti mengatakan bahwa narsumnya itu benar-benar memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin disampaikan atau ingin ditulis, kemudian ada objeknya yang nyata. Sama juga dengan Bapak Rahmat Alfian, dia mengartikan bahwa kebenaran ilmiah itu artinya apa yang diklaim oleh si subjek terhadap objek itu benar-benar ada. Ya, terima kasih apa yang disampaikan. Terima kasih kembali Bapak Trisno Aji. Baik, kita sudah menyelesaikan sesi 1 dengan 3 orang penanya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita lanjutkan dengan sesi kedua? Waktu menunjukkan di tempat dulu nih pukul 17:16. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada waktu untuk kita lanjut ke sesi kedua? Bagaimana Pak Roma, kita lanjut ya? Jika ada penanya mungkin Bu, kalau nggak ada penanya bisa kita sudahi saja. Itu saran ulun sih. Baik Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Baiklah, ulun buka sesi yang kedua. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kelompok 5, ulun persilahkan, silakan raise hand terlebih dahulu. Kita buka untuk 2 orang penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya udah tidak ada Bu. Ya, mungkin sudah cukup aja Bu.
Oh ya, mungkin makalah kelompok 5 sudah mendekati sempurna Bapak Rahmat sehingga tidak ada lagi yang bertanya. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya pada sesi 2 ini, selanjutnya perkuliahan kita berarti berakhir sampai di situ ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 5 yang telah menyampaikan presentasinya, juga kepada audien yang telah menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Akhirnya diskusi kita pada mata kuliah hari ini untuk kelompok 5 itu sudah berakhir. Ulun selaku moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhirul kalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih moderator.